Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Nurmansyah. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2401085006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu asal mula bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Kesatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau disebut bahasa pergaulan, tidak hanya di Kepulauan Nusantara tapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian resmi bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peresmian Sumpah Pemuda, nama bahasa Indonesia sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia. Dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Jadi itulah asal mula bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang berkembang secara terus-menerus hingga saat ini. Selanjutnya ada peninggalan sejarah. Jadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti yang berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan. Peninggalan kerajaan tersebut, prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo berangka 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangka 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbirahi berangka tahun 888 di Jambi. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara. Para pedagang membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangkat tahun 8 abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, prasasti Bogor
dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa Melayu itu di Pulau Jawa. Jadi itulah bukti sejarah yang dapat diketahui dengan berbagai prasasti yang ditemukan di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Jawa. Materi selanjutnya ya adalah alasan yang mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Jadi alasan yang pertama yaitu bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni perhubungan antar etnis di Indonesia. Yang kedua yaitu walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu memiliki daerah yang penyebarannya sangat luas dan yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Yang kelima, faktor psikologis, yaitu adanya kerelaan dan keinsafan dari penutur bahasa Jawa dan Sunda serta penutur bahasa-bahasa lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Yang keenam, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Materi selanjutnya yaitu EYD berubah menjadi EBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan sehingga muncul PUEBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI atau ejaan bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan dapat terlihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong, atau pada EYD huruf diftong hanya 3 yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1 yaitu EI, misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital pada EYD tidak digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lemma atau subtema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Jadi itulah mengapa EYD diubah menjadi EBI. Oke, materi selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya
berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati perintah dan sebagainya. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang 1945 bab pasal 36 UUD menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dalam menyewa pendidikan dan sebagainya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang berarti bahwa bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa nasional, kedudukan berada di atas bahasa daerah. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itulah kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan materi pertama saya ialah bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu dari tahun 1901 hingga sekarang. Masyarakat Indonesia memiliki kemajuan ilmu dan teknologi serta teknologi informasi dan komunikasi sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis dan komunikasi dengan efektif. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada abad ke-5 Masehi, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Saya Muhammad Bintang Nurmasya dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.